Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Agustia Putri, NIM 20064198, dan rekan saya yang bernama Putri Nur Fazriyah dengan NIM 200641092. Kami dari kelas PGSD 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan fisik, mata kuliah psikologi, dosen Pak Nurholis. Langsung aja ke materi. Pertama, ada pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dari perkembangan fisik ini, kami dapat melihat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tubuh, baik menyangkut ukuran berat dan tinggi, maupun kekuatannya. Proporsi tubuhnya berubah secara dramatis, dan seperti pada usia 3 tahun, rata-rata tingginya sekitar 80-90 cm, dan beratnya sekitar 10-13 kg. Sedangkan pada usia 5 tahun, tingginya telah mencapai sekitar 100-110 cm. Pertumbuhan otaknya pada usia 5 tahun sudah mencapai 75% dari ukuran orang dewasa dan 90% pada usia 6 tahun. Untuk pertumbuhan fisik anak sangat diperlukan gizi yang cukup, baik protein atau untuk membangun sel-sel tubuh, vitamin dan mineral, untuk pertumbuhan struktur tubuh, dan karbohidrat untuk energi. Lanjut, ada teori perkembangan fisik peserta didik. Menurut Seifert dan Hoffnung, tahun 1994, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik atau seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Teori perkembangan fisik dikemukakan oleh Gassel dan Ames tahun 1940, Sella Lingsworth tahun 1983. Perkembangan fisik mencakup berat, tinggi badan, termasuk perkembangan motorik. Dalam pendidikan, pengembangan anak mencakup kekuatan, ketahanan, kecepatan, dan keseimbangan. Tahap perkembangan. Pada tahap perkembangan peserta didik atau siswa, pada periode progresif, anak lebih dominan dorongan untuk tumbuh dan berkembang atau self-generated dibandingkan dengan dorongan untuk bertahan atau self-sustaining. Anak dalam periode ini ditandai dengan perkembangan fisik yang begitu cepat, kematangan emosional, intelektual, sosial, maupun perkembangan bakat dan kreativitas. Tahap perkembangan peserta didik atau siswa secara fisik terkait dengan perubahan hormonal dan perubahan tubuh. Di sini ada karakteristik perkembangan peserta didik dan perkembangan otak serta implikasi genetik. Yang pertama itu, 1. Karakteristik perkembangan pada masa kanak-kanak dari 0 sampai 5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Selain itu, berkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada anak juga ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Terus di sini ada karakteristik perkembangan pada masa anak usia 5-11 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan, dan daya tahan kurang. Ketiga, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah, anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat, koordinasi mata dan tangan lebih baik,
Sistem peredaran darah masih belum kuat, koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Dari segi psikologi, anak wanita lebih maju 1 tahun dari lelaki. Yang keempat, karakteristik perkembangan pada masa anak usia 10-11 tahun. Kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita, kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual dari 12 tahun. Lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. Yang kelima, karakteristik perkembangan pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer atau kelenjar-kelenjar dan alat-alat kelamin, maupun tanda-tanda seksual sekunder atau tumbuh payudara, haid, kumis, mimpi basah, dan lainnya, timbul hasrat seksual yang tinggi atau masa pubertas. Yang keenam, karakteristik perkembangan pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik laki-laki. Cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini, pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Bisa dilihat secara langsung. Ada gangguan emosional, gizi, keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Ada status sosial ekonomi dan jenis kelamin. Lalu ada kesehatan, pengaruh bentuk tubuh, pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf, perubahan struktur jasmani, perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin, dan pertumbuhan otot-otot. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Putri. Berikutnya ada analisis data. Yang pertama dari bayi usia 2 bulan. Atas nama Embun Nazifa Kalesya, tanggal lahir 28 Januari 2021, alamat Tanggung Sari, Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Mempunyai tinggi badan 55 cm dan berat badan 4,7 kg. Dalam segi pertumbuhan rambut dan gigi jelas belum ada. Perbandingan tubuhnya saat baru lahir sampai sekarang adalah bertambah besarnya mulut dan rahang, bibir semakin berisi, badan memanjang dan menjadi lebih gemuk, perut yang buncit, tangan dan kaki yang tumbuh membesar, dan sudah bisa menggerakkan seluruh bagian tubuhnya, aktif dalam bersuara. Pertumbuhannya sedikit lebih maju dari bayi pada usianya. Ia sudah aktif dalam bersuara, bahkan seperti mengerti perkataan orang yang sedang berbicara padanya. Pada fisik tidak terdapat kekurangan apapun. Saran selalu berikan nutrisi dan gizi yang baik agar bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Berikutnya, pada anak usia 6 tahun, atas nama Rafiki Sabik Fauzi, tanggal lahir 7 Agustus 2015, alamat Desa Tangungsari, Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Memiliki tinggi badan 91 cm dan berat badan 14 kg. Perkembangan fisiknya cukup baik dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, bibir yang tipis, badan memanjang dan lebih langsing, perut tidak buncit, hidung yang lebih besar, kuku-kuku jari yang cepat tumbuh, rambut kepala yang sudah mulai lebat, serta gigi-gigi yang kuat dan membesarnya alat kelamin. Tidak terdapat kekurangan dalam fisiknya, hanya saja dalam segi mental ia masih kurang. Sarannya, berlatihlah terus berbicara di depan umum agar mentalmu semakin kuat. Selanjutnya, pada anak usia 10 tahun, atas nama Cantika Anindya, tanggal lahir 16 November 2011, alamat Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, RT 53,
Memiliki tinggi badan 138 cm dan berat badan 31 kg. Perkembangan fisiknya over karena memiliki tinggi yang tidak biasa untuk anak perempuan usia 10 tahun dengan berat badan 31 kg. Untuk perkembangan fisiknya, makan nasi sangat susah, tapi jika jajan sangat senang. Memiliki kulit sawo matang, wajah yang simetris, otot yang kuat, bibir yang tipis, hidung yang mancung, gigi yang kuat dan rapih. Sudah muncul kelamin kedua, sudah memiliki rasa kagum terhadap seseorang. Terdapat kekurangan dalam fisiknya, yaitu di berat badan subjek penelitian. Sarannya untuk subjek penelitian biasakan untuk makan nasi dan makan buah-buahan atau sayuran daripada jajan, karena kebanyakan jajan akan berkurangnya zat gizi. Yang terakhir, pada usia 17 tahun, atas nama Muhammad Ari Firdaus, tanggal lahir 29 Januari 2004, alamat Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kuningan, Jawa Barat. Memiliki tinggi badan 160 cm dan berat badan 59 kg, perkembangan fisiknya cukup baik. Favorit makanan sayur, memiliki tinggi badan dan berat badan yang ideal, dan menurut saya ketika saya meneliti badan subjek penelitian tersebut, sangat segar, memiliki tinggi dan berat badan segitu. Memiliki gigi yang kuat, rapih, dan bersih. Memiliki kulit yang putih. Untuk kecerdasan sangat bagus karena ketika daring, subjek peneliti mudah meresap materi yang guru berikan. Memiliki jari dan kuku yang panjang, normal laki-laki. Sudah tumbuh bulu-bulu halus. Tidak terdapat kekurangan dalam fisiknya. Semua perkembangan fisik subjek penelitian kali ini sangat baik. Saran tingkatkan terus untuk makan sayur-sayuran karena itu sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat coba. Pause. Dulu deh. Coba dulu. Bentar. Mana ini masih nge-record. Terus